It's my life. Perkenalkan, nama saya Irnanda Cintamaki. Perkenalkan, nama saya Dita Trianggraini. Perkenalkan, nama saya Karen Whitney Kalalo. Perkenalkan, nama saya Nikita Poluan. Perkenalkan, nama saya Juana Tulango. Perkenalkan, nama saya Betani Aruperes. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Dari kelas 10C. Kelas 10C. Kelas 10C. Alur dasar kerja komputer. Yang pertama, input atau pemasukan. Tahap pemasukan merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, you won't have one. You won't have one. Yang ketiga, output atau pengeluaran. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh central processing unit, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hardcopy dan juga softcopy. Hardcopy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Softcopy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Saya akan menjelaskan tentang komponen komputer yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Software dalam komputer adalah komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Yang terakhir adalah brainware. Brainware adalah orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh brainware. Saya akan menjelaskan contoh-contoh hardware. Yang pertama di unit masukan, yaitu ada keyboard, mouse, joystick, touchpad, CD, modem, dan flash disk. Yang kedua yaitu contoh-contoh hardware di unit proses. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. Yang kedua ada VGA atau Video Graphic Adapter. Yang ketiga yaitu RAM atau Random Access Memory. Dan yang keempat ada Power Supply. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu contoh-contoh hardware di unit keluaran atau output. Yang pertama ada monitor, speaker, printer, plotter, proyektor, headset, dan amplifier. Saya akan menjelaskan contoh-contoh software. Contoh software yang pertama adalah software sistem operasi. Contoh software sistem operasi ialah Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, hingga Linux. Yang kedua, contoh software bahasa pemrograman. Contoh software bahasa pemrograman yaitu Java, Python, JavaScript, HTML, PHP, ASP, CSS, Perl. Yang terakhir, contoh software sistem aplikasi yaitu Google Chrome, Corel Draw, Windows Internet Explorer. Saya akan menjelaskan siapa saja yang terlibat sebagai brainware. Pengertian brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh-contoh dari brainware adalah programmer, hacker, teknisi, project manager, operator, administrator, analisis, dan
spesialis jaringan. Saya akan menjelaskan penggolongan komputer dan contoh-contohnya. Pertama, komputer digital. Komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengelola data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya komputer ini memerlukan bahasa perantara. Salah satu contoh dari komputer digital adalah PC. 2. Komputer analog. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengelola data kualitatif seperti bekerja secara kontinu dan paralel. Contohnya radar, pengukur cuaca. 3. Komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital yang bisa mengelola data secara kualitatif dan kuantitatif. Contoh dari komputer ini adalah Fixmile, pengukur detak jantung. Berdasarkan penggunaannya. 1. Special Purpose Computer. Special Purpose Computer adalah komputer yang digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi saja, contohnya ATM. 2. General Purpose Computer. Komputer yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum, contohnya PC. Berdasarkan ukuran. 1. Mikrokomputer. Jenis komputer pribadi yang digunakan oleh satu orang yang kinerjanya tergantung dengan kebutuhan. Jenis komputer ini diantaranya PC dan laptop. 2. Mini komputer. Komputer jenis ini ukurannya lebih kecil dari komputer mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Komputer jenis ini biasanya digunakan sebagai server jaringan komputer atau server inti. 3. Small computer. Komputer single user yang sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan yang sangat berat, seperti pembuatan animasi komputer dan lain sebagainya. 4. Keluarga komputer. Mainframe komputer adalah jenis komputer yang digunakan pada lingkungan ketika pengguna memerlukan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. 5. Superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.